Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya telah memberikan kami kesempatan untuk menyelesaikan tugas pada mata kuliah genetika. Baik, pada video kali ini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Regi Tita Prayoga, lalu ada Nisa Soleha Pangsuma, Taufik Irsyad Al-Ajid dan juga Yeti Maesari Harahap akan memberikan kajian dan juga pemaparan terhadap judul jurnal yang telah kami pilih, yaitu pengkajian keragaman genetik dan hubungan genetik populasi puyuh peternakan dan laboratorium di Jepang menggunakan penanda DNA mikrosatelit. Baik, untuk menghabiskan waktu, di sini kami akan membagi beberapa poin, yaitu ada abstrak, pengantar, bahan dan metode, hasil, lalu diskusi, dan juga kesimpulan. Baik, untuk pengantar akan disampaikan oleh saudari Yeti Maesari Harahap. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah mempersilahkan pengkajian keragaman genetik dan hubungan genetik populasi puyuh peternakan dan populasi puyuh laboratorium di Jepang menggunakan penanda DNA mikrosatelit. Setelah kelompok 8 mengkaji lebih dalam terkait jurnal ini, diketahuilah adapun latar belakang yang menjadikan para peneliti melakukan penelitian tersebut. Yang pertama, burung puyuh Jepang atau yang dikenal dengan Coturnix japonica adalah spesies unggas terkecil yang digunakan untuk produksi daging dan telur. Kemudian, karena memiliki efisiensi ekonomi yang tinggi, tingkat kematangan seksual yang cepat, ketahanan terhadap tekanan dan penyakit untungan, puyuh Jepang ini semakin menarik perhatian sebagai spesies unggas kedua setelah ayam, terutama di negara berkembang. Sehingga beberapa peneliti pun telah meneliti status sosial dan ekonomi ternak puyuh tersebut, sehingga didapatilah profil biokimia darah dan sifat hayati dan keragaman genetik pada populasi peternakan. Teman-teman semua bisa menyaksikan jenis-jenis burung puyuh. Hal tersebut tidak lepas dari yang namanya sejarah, karena pada tahun 1930-an, burung puyuh komersial pertama kali diekspor ke Amerika Serikat, kemudian mengalami penurunan yang sangat drastis selama Perang Dunia Kedua. Kemudian meningkat lagi, di mana pada saat itu dilakukan pengeksporan dan pendistribusian secara cepat ke seluruh dunia. Nah, maka di situ berdirilah lagi kembali dan bangkit lagi setelah Perang Dunia Kedua. Kemudian adapun kota yang menjadi pusatnya adalah kota Toyohashi dan Aichi, Jepang. Toyohashi merupakan tempat pusat produksi telur puyuh terhitung sekitar 60% dari produksi telur komersial di Jepang. Di dalam studi ini, para peneliti melakukan pemantauan genetik untuk 6 populasi peternakan dari prefektur Aichi dan 5 jalur laboratorium menggunakan 50 penanda mikrosatelit yang telah dikembangkan sebelumnya. Kemudian setelah itu, para peneliti melakukan analisis filogenetik molekuler dan struktur untuk 7 populasi peternakan dan 6 jalur laboratorium, termasuk data sebelumnya dari 1 populasi peternakan dari prefektur Saitama dan 1 jalur laboratorium jalur turunan liar untuk menemukan kandidat yang berbeda secara genetik yang dapat digunakan untuk memulihkan keragaman genetik populasi burung puyuh peternakan. Kemudian, para peneliti menilai jumlah efektif penanda yang secara polimorfik yang diperlukan untuk memperkirakan secara akurat struktur genetik populasi burung puyuh peternakan. Bahan dan metode, di mana ada 5 poin ya teman-teman. Yang pertama, spesimen dan ekstraksi DNA genom. Yang kedua, amplifikasi PCR. Yang ketiga, estimasi keragaman genetik dalam populasi. Yang keempat, estimasi hubungan genetik antar populasi. Dan yang kelima, pemilihan 20 penanda mikrosatelit informatif. Nah, kita akan bahas poin per poin. Untuk poin pertama, yaitu spesimen dan ekstraksi DNA genom, di situ dikumpulkan sampel darah dari sayap berjumlah 499 individu dari 11 populasi
di mana 4 baris puyuh laboratorium, kemudian 1 garis laboratorium daya yang berasal dari mutan kuning dominan yang ditemukan di sebuah peternakan di Toyohashi pada tahun 1963. Kemudian 4 populasi petani dari kota Toyohashi dan 1 populasi masing-masing 2 kota tetangga yaitu Toyokawa, Farm E, Taharo, Farm F. Nah, DNA genom diekstraksi dari 20 mikromolekul liter darah lengkap menggunakan 300 mikromolekul reagen DNJOL BD atau Molecule Research Center untuk konstruksi pohon filogenetik dan analisis struktur. Data genotip dari 2 populasi puyuh berikut dilaporkan dalam penelitian yang sebelumnya telah dilakukan. Selanjutnya, poin kedua yaitu amplifikasi PCR. Aplikasi PCR dari 50 penanda mikrosatelit yang telah digunakan dilakukan beberapa campuran reaksi yang mengandung 50 ng DNA genom, 10 pimol dari setiap primer dari 5 mikromolekul liter dari Taq Gold, 360 master mix. Nah, kondisi siklus PCR itu diawali dengan denaturasi pada derajat 95 derajat Celcius selama 10 menit. Kemudian diikuti oleh 42 siklus pada 95 derajat selama 30 detik dan 50 derajat selama 30 detik dan 70 derajat selama 25 detik. Nah, akibatnya urutan nukleotida dan suhu anil yang sesuai dari semua zat primer disediakan dalam penelitian ini. Poin ketiga, estimasi keragaman genetik dalam populasi. Di sini, jumlah alel Na per penanda dihitung menggunakan microsatellite analysis 405, di mana jumlah rata-rata alel efektif atau Na jumlah alel yang sama seiringnya pada suatu penanda. Kemudian heterozygositas yang diamati memiliki peluang indeks fiksasi dan statistik chi-square untuk keseimbangan Hardy-Weinberg. Itu dihitung untuk setiap penanda menggunakan Genelex. Kemudian kandungan informasi polimorfik atau PIC dihitung menggunakan Servus 307. Nah, frekuensi alel nomor 0 atau NAF diperkirakan ditemukannya berdasarkan algoritma expectation maximization menggunakan perangkat lunak FreeNA. Keragaman genetik setiap populasi diperkirakan berdasarkan jarak genetika rata-rata atau MZD antara individu dalam satu populasi yang ditentukan menggunakan analisis keterkaitan yang dilakukan dengan Genelex. Jarak genetik kodominan digunakan untuk menghitung MGD dan batas atas dan batas waktu interval kepercayaan ditentukan menggunakan 1000 ulangan bootstrap. Poin keempat yaitu estimasi hubungan genetik antar populasi. Nah, hal ini juga berkaitan dengan microsatellite analysis, di mana berdasarkan 3 jarak genetik yang berbeda yaitu jarak genetik sudut NEI berdasarkan frekuensi alel, jarak genetik berdasarkan proporsi berbagi alel, dan jarak akord Cavalli-Sporja berdasarkan frekuensi alel. Kemudian yang kelima yaitu pemilihan 20 penanda mikrosatelit informatif. Nah, pertama, pohon filogenetik dibangun untuk 13 populasi dengan 3 jarak genetik DA, DPS, dan DC menggunakan 48 penanda, tidak termasuk 2 penanda monolelik. Dan kami menentukan atau para peneliti menentukan jarak genetik yang diperlukan untuk membangun pohon filogenetik yang mencerminkan sejarah perkembangbiakan populasi paling akurat. Kemudian dari set 20 penanda teratas dipilih untuk masing-masing NA. Pohon filogenetik molekuler dibangun dengan masing-masing set 20 penanda menggunakan jarak akord Cavalli-Sporja berdasarkan frekuensi alel. Hasil struktur, analisis strukturnya juga dilakukan dengan menggunakan 3 set 20 penanda dan hasil perbandingannya dengan dihasilkan menggunakan 48 penanda.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nisa Saleha Pangsuma. Di sini saya akan memaparkan tentang hasil dari jurnal yang kita analisis. Oke, pertama-tama kita akan lihat dari keragaman genetik populasi burung puyuh itu sendiri. Dari dua penanda yaitu NGJ0023 dan NGJ0046 yang bersifat monoalel, terdapat 48 sisa yang digunakan dalam analisis genetik populasi. Selanjutnya jumlah alel tersebut akan dianalisis mana yang tertinggi dan mana yang terendah. Nah, untuk yang tertinggi itu adalah NGJ0050 dan untuk yang terendah adalah NGJ0042. Dari PIC yang berkisar sekitar 027 sampai 077, maka dapat kita lihat terdapat penyimpangan yang signifikan dari tabel HVA yang ditemukan untuk 10 marker. Nah, 10 marker tersebut memiliki frekuensi alel yang berkisar dari 0 hingga 0,35. Nah, berdasarkan data frekuensi alel tadi, maka dibangun 3 pohon filogenetik untuk 13 populasi berdasarkan jarak genetik. Nanti ini ada pada slide PPT ya. Topologinya serupa untuk ketiga pohon tersebut. 5 populasi peternakan yaitu peternakan A sampai E dari Toyohashi dan Toyokawa adalah monofaletik di semua pohon, dan monofaletik juga diamati untuk semua populasi pertanian dari prefektur IC atau peternakan A sampai F di pohon DC. Lebih lanjut, garis D menunjukkan hubungan genetik yang erat dengan farm A sampai F di ketiga pohon. Sebaliknya, 4 ini laboratorium AARC yaitu AARC A, B, NC, dan BB, dan pohon sebaliknya itu secara genetik jelas berbeda dari populasi pertanian yang terdapat pada prefektur IC di 3 pohon. 3 jalur laboratorium ini diturunkan secara filogenetik jauh dari populasi pertanian di pohon DPS dan DC. Populasi Saitama diposisikan sebagai kelompok terluar dengan garis turunan liar di pohon DA, sedangkan serangkaian itu bersarang dalam populasi pertanian dari prefektur IC, sehingga hanya pohon DC yang menempatkan populasi Saitama sebagai silsilah saudara dari klad yang terdiri dari garis DY dan populasi pertanian dari prefektur IC. Oke, dapat kita lihat pohon yang bersebelahan dengan struktur plot dari 13 populasi burung puyuh berdasarkan 48 penanda mikrosatelit. Pohon yang bergabung dengan tetangga dibangun dengan jarak genetik nel berdasarkan frekuensi alel. Jarak genetik berdasarkan proporsi alel bersama yang ditunjukkan pada tabel E pada pohon filogenetik A, dan pada pohon filogenetik B merupakan penampakan dari jarak Acrodactyly ke Sproza berdasarkan frekuensi alel. Lalu pada gambar C kita lihat ada D dan E juga merupakan nilai struktur yang menunjukkan kemungkinan menjadi bagian dari salah satu klaster genetik. Analisis filogenetik dari struktur menggunakan 2 set 20 tanda ERS dipilih berdasarkan NE dan dial, nilai NEHE dan FST. Keduanya menutupi 15 kromosom. Di sini tercatat 20 termasuk 4 penanda dengan F nilai kurang dari 0,10. Jarak bersih menghasilkan pohon yang paling dapat diandalkan dengan 40 penanda berdasarkan pohon analisis filogenetik. Dari analisis struktur tersebut menunjukkan bahwa nilai delta K tertinggi untuk kedua set 20 penanda pada K7 yang terdapat pada gambar 2C dan D, dan pola struktur genetik dari 13 populasi sangat mirip antara kedua set penanda tersebut. Maka 6 populasi peternakan IC berkumpul bersama meskipun beberapa peternakan C menunjukkan kedekatan genetik dengan galur AARC-C, namun galur DY, AARC-B dan AARC-C dan AARC-BB dan populasi Saitama masing-masing membentuk satu klaster. Klaster yang tersisa terdiri dari AARC, WW dan garis turunan luar. Nah, ini semua dapat dilihat di penampakan pohon filogenetik yang ada di PPT. Baik teman-teman, sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya dilanjutkan dengan pemaparan diskusi dari Taufik Irsyad. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai diskusi. Yang pertama ada keragaman genetik populasi puyuh peternakan. Lalu yang kedua ada hubungan genetik dan sejarah pemuliaan populasi puyuh.
peternakan, dan laboratorium. Lalu yang terakhir ada validitas 20 penanda mikrosatelit untuk penilaian genetik. Baik, untuk diskusi yang pertama yaitu mengenai keragaman genetik populasi puyuh peternakan. Pada studi ini mengungkapkan bahwa keragaman genetik populasi burung puyuh di peternakan Toyohashi, yaitu di peternakan A dan D, lalu di Toyokawa peternakan E, dan Tahara peternakan F, di prefektur Aichi, setinggi yang diamati pada populasi peternakan dari prefektur Saitama. Selanjutnya, file AR dan HO juga mirip dengan beberapa populasi pertanian lain di Jepang. 45 dari 50 penanda mikrosatelit yang digunakan sama dengan yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil ini menunjukkan bahwa keragaman genetik populasi peternakan puyuh di prefektur Aichi tidak mengalami penurunan meskipun dilakukan pembiakan jangka panjang dalam koloni tertutup. Di masing-masing dari 4 peternakan Toyohashi, 10.000 hingga 150.000 burung puyuh umumnya dipelihara sebagai populasi bertelur dan siap populasi dihasilkan oleh 2.000 hingga 9.000 bendungan. Peternakan puyuh di prefektur Aichi kadang-kadang yaitu setiap 5 tahun atau lebih memperkenalkan indukan dari peternakan lain untuk memulihkan keragaman genetik populasi. Namun, pergantian indukan pada umumnya hanya dilakukan dari sejumlah kecil peternakan di wilayah yang sama. Untuk diskusi yang kedua, yaitu hubungan genetik dan sejarah pemulihan populasi puyuh, peternakan, dan laboratorium. Pohon filogenetik yang dibangun dengan 40 penanda mikrosatelit menunjukkan hubungan genetik yang sangat erat di antara 6 populasi dari prefektur Aichi, yaitu peternakan A dan F. Nah, selain itu, hubungan erat dari garis DY dengan 6 populasi peternakan yang ditunjukkan pada pohon filogenetik DA dan DC sesuai dengan sejarah pemulihan garis DY yang berasal dari populasi peternakan di Toyohashi pada tahun 1963. Nah, akibatnya, ketiga garis ini memiliki nenek moyang yang sama, yang menjelaskan hubungan genetik yang dekat. Nah, garis ARC dan BB merupakan turunan dari garis Nies BR yang berasal dari populasi burung puyuh dengan jenis daging dengan bulu coklat yang diimpor dari Brazil dan dipelihara di National Institute of Environmental Studies, Jepang. Analisis struktur dari 15 jalur laboratorium dalam penelitian kami, ini termasuk dan galur yang diturunkan dari alam menunjukkan afinitas genetik yang tinggi antara jalur NIS-BR dan galur yang berasal dari alam liar. Pohon filogenetik dan plot struktur yang dibangun dengan 48 penanda secara jelas mendukung sejarah pemulihan peternakan dan populasi puyuh laboratorium yang diteliti dalam penelitian ini. Meskipun frekuensi alel 0 lebih tinggi dari 0,20 untuk 5 penanda. Secara khusus, pohon berdasarkan jarak genetik DC lebih cocok dengan sejarah yang diketahui daripada yang didasarkan pada jarak genetik DA dan DPS. Posisi garis DY dan populasi Saitama serta monopoli dari 6 populasi pertanian dari prefektur Aichi pada pohon DC menunjukkan bahwa pohon DC lebih dapat diandalkan. Dalam studi kami sebelumnya tentang karakterisasi genetik untuk galur ayam di laboratorium, lalu jarak genetik DPS membangun pohon filogenetik yang kurang realistis dibandingkan jarak genetik DA. Nah, baru-baru ini studi simulasi oleh Sere, Teveon, Bellum, dan Dimius pada tahun 2017 menegaskan bahwa jarak genetik DC adalah yang paling kuat, bahkan dengan adanya alel 0 yang serupa dengan yang diamati oleh Carsland pada tahun 2008 yang mengungkapkan bahwa analisis struktur juga menghasilkan hasil yang dapat diandalkan dengan adanya alel 0. Mengenai analisis struktur, 300.000 generasi MCMC dibuang dengan sebagai periode burn-in di setiap proses yang 3 kali lebih besar durasi periode burn-in di Shima dan Tadano pada tahun 2019. Selain itu, semua hasil simulasi MCMC dan Demis pada tahun 2017 menegaskan bahwa jarak genetik DC adalah yang paling kuat, bahkan dengan adanya alel 0. Lalu yang terakhir adalah diskusi mengenai validitas 20 penanda mikrosatelit untuk penilaian genetik. Nah, mikrosatelit sendiri adalah salah satu penanda paling populer untuk memperkirakan keragaman genetik pada populasi hewan dan tumbuhan.
Penanda mikrosatelit untuk burung puyuh Jepang dikembangkan secara komprehensif pada penelitian sebelumnya yang dilaksanakan oleh Kayang pada tahun 2000, 2002, 2004, 2006, dan 2005. Nah, pada studi ini kami selanjutnya memilih 2 set dari 20 penanda mikrosatelit yang menghasilkan pohon filogenetik dan plot struktur yang andal. Plot struktur dibangun dengan NEHE 20 dan FST 20 mungkin lebih informatif daripada yang diproduksi dengan 48 penanda mikrosatelit. Pertama, populasi peternakan C menunjukkan Persia afinitas genetik dengan jalur AARC, mendukung bahwa indukan dari galur ini diperkenalkan ke peternakan C pada tahun 2012. Dan yang kedua, galur AARC dan galur-galur liar yang memiliki asal yang sama dikelompokkan menjadi satu klaster genetik yang tidak termasuk galur AARC dan BB. Secara rinci, ini tidak diperoleh dengan analisis menggunakan 48 penanda. Menurut Carson pada tahun 2008, ia mendemonstrasikan pengelompokan genetik yang akurat dari populasi ayam dengan 20 penanda yang disajikan FST nilai lebih besar dari 0,10. Nah, ketika 18-21 spidol menunjukkan tinggi NA, dia atau SFT nilai diperiksa untuk 30 ayam dari setiap populasi. Akurasi pengelompokan lebih tinggi dari 98%. Oleh karena itu, hasil saat ini menunjukkan bahwa 2 set 20 penanda mikrosatelit yang sangat polimorfik menyajikan tinggi NE, dia dan FST nilai dan frekuensi alel 0 yang rendah, efektif untuk keanekaragaman genetik burung puyuh, peternakan, populasi, dan hubungan genetik mereka. Terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lanjut kesimpulan oleh rekan saya, Regi Tirta. Baik, setelah menyimak tadi materi tentang hasil kajian kami pada jurnal yang telah kami pilih, baiklah, mari kita telah sampai pada poin kesimpulan. Baik, pada kesimpulan, puyuh Jepang diharapkan menyebar lebih luas di negara berkembang sebagai sumber protein hewani yang bermanfaat. Yang kedua, kapan program breeding dirumuskan untuk meningkatkan efisiensi produksi telur dan atau daging unggas, pengkajian genetik populasi peternakan penting dilakukan untuk menghindari hilangnya keragaman genetik atau akumulasi homozigositas yang dapat mengakibatkan penurunan produktivitas. Yang ketiga, dalam studi ini menggunakan 50 penanda mikrosatelit, kami melakukan serangkaian analisis filogenetik molekuler dan struktur secara jelas menunjukkan sejarah pemulihan dan keragaman genetik dari jalur laboratorium dan populasi peternakan burung puyuh dari prefektur Aichi, Jepang. Yang keempat, dua galur puyuh laboratorium yaitu AARC-BB dan AARC-WW ditemukan secara genetik relatif jauh lebih dari populasi peternakan. Berdasarkan data ini, berdasarkan data kami, Pusat Penelitian Pertanian Aichi yang telah mulai memperkenalkan 2 lini laboratorium ke populasi pertanian di kota Toyohashi. Baik teman-teman, itulah video pada kali ini, yaitu kajian kami terhadap jurnal pengkajian keragaman genetik dan hubungan genetik populasi puyuh peternakan dan laboratorium di Jepang menggunakan penanda mikrosatelit telah berakhir. Baik, kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan juga partisipasinya. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyajian maupun perkataan kami yang tidak sesuai. Video ini masih menerima banyak saran dan kritik yang membangun. Semoga video ini bisa menjadi sumber materi atau sumber informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.